Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini, kami akan membahas tentang konsep perencanaan dakwah strategis. Sebelum masuk penjelasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada Ulfiatul Silmi sebagai penulis dan saya Siti Nur Alifa sebagai moderator sekaligus editor. Baik, selanjutnya yaitu tentang pembahasan perencanaan dakwah. Perencanaan dalam perspektif manajemen adalah sebuah planning, di mana planning adalah tindakan awal yang perlu dipahami sebelum kita melaksanakan fungsi yang lainnya. Planning merupakan suatu proses di mana kita mempersiapkan secara sistematis untuk kegiatan tertentu agar tercapai suatu tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah perencanaan dakwah. Proses perencanaan dakwah diperlukan adanya langkah-langkah dalam perumusannya guna mencapai sasaran seefisien dan seefektif mungkin. Satu model perencanaan yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran, yaitu perencanaan dengan suatu pendekatan sistem. Tahapnya yang pertama ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai penemu tunjukkan kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan. Dalam konteks ini, berarti kesenjangan antara kondisi ideal menurut tolak ukur Islam, manusia, individu, dan masyarakat dengan kenyataan yang ada pada objek dakwah yang dihadapi. Yang kedua, perumuskan dan memilih model-model pemecah yang tepat. Langkah selanjutnya adalah dicarikan model-model apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau memecahkan permasalahan tersebut, untuk kemudian dipilih model yang tepat. Dalam perumusan model-model pemecahan ini perlu dua alur pemikiran, yaitu yang pertama, menetapkan bidang apa dari objek dakwah yang perlu mendapat pemecahan. Yang kedua, menetapkan beberapa model dialog yang dapat digunakan. Untuk pemikiran pertama dibutuhkan informasi dan dari hasil identifikasi masalah, sedang pemikiran kedua disusun atas dasar ciri-ciri objek dakwah dan kondisi lingkungan dakwah. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Ulfi. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang ketiga adalah menetapkan strategi pemecahan, di mana hal ini berarti menetapkan hal-hal yang menyangkut aspek-aspek metodologi, substansi, dan pelaksanaannya. Dalam kaitan perencanaan dakwah ini berarti merencanakan dengan melakukan yang pertama adalah menetapkan metode, termasuk model dan medianya. Beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan yaitu dengan tiga, yaitu dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dan dakwah bil hal. Yang kedua yaitu mengolah isi pesan dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan dai kepada madiu. Materi dakwah harus cocok dengan metode dan media serta objek dakwahnya. Hal penting dari materi dakwah adalah tidak hanya tentang persoalan apa yang dilarang atau dibenarkan oleh agama, akan tetapi dakwah harus pula mampu mengatasi persoalan-persoalan madiu dan wawasan global. Tiga yaitu dengan menetapkan pelaksanaan dakwah, baik itu dari dai, mubalik, atau pelaksana yang lain. Dalam hal ini, Jalaluddin Rahmat mengemukakan tiga strategi yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan kegiatan dakwah. Strategi tersebut adalah pertama, power strategi, yaitu perubahan sosial dengan menggunakan kekuatan atau kekuasaan. Yang kedua, persuasif strategi, yaitu strategi yang berusaha untuk menimbulkan perubahan perilaku yang dikehendaki dengan mengidentifikasikan objek sosial pada kepercayaan atau nilai-nilai agen perubahan. Kemudian yang ketiga yaitu normatif reedukatif strategi, yaitu strategi yang berupa untuk menanamkan dan mengganti paradigma norma masyarakat yang lama dengan yang baru. Strategi ini tidak hanya untuk merubah perilaku yang tampak, tetapi mengubah keyakinan dan nilai. Langkah yang keempat yaitu mengevaluasi hasil implementasi model strategi pemecahan. Evaluasi model dan strategi pemecahan berarti mengoreksi tiap tahapan pemecahan dakwah yang telah dirujuk dengan kondisi objek dakwah dan lingkungannya. Evaluasi ini menjadi sangat penting karena dapat menjamin keselamatan dan perjalanan dakwah.
Kemudian langkah yang kelima atau yang terakhir yaitu merevisi tiap tahapan proses tersebut. Setelah mengetahui kekurangan dari tiap tahapan, maka selanjutnya merevisi tahapan yang kurang tepat dengan disesuaikan pada tahapan perencanaan yang lebih sempurna. Terima kasih kami sampaikan kepada Mbak Ulfi. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan dari kelompok 2. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung ketik di kolom komentar. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.